Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipin Wahyuni, NIM 1730604 dari kelas Mazawa 2 2017, mata kuliah Manajemen Strategi. Di sini ada juga sejarah dari PT Matahari Tbk pada tahun 1958. Toko pertama Matahari di Pasar Baru, yaitu di Jakarta Pusat. Pada 1972 Matahari menjadi pionir dengan membuka toko berkonsep departemen store di Indonesia. Dan juga pada tahun 2002 manajemen tim baru mengkonstruksikan bisnis ini: Matahari Departemen Store, Matahari Supermarket, dan Time Zone. Pada tahun 2011 Palembang juga siap dijadikan target Matahari Tbk untuk membuka puluhan gerai di kota Palembang. Di sini juga ada visi dari PT Matahari. Visinya menjadi partikel pilihan utama Indonesia. Matahari tidak hanya ingin menjadi jaringan departemen store yang terbesar dan terpercaya, tetapi juga menjadi pilihan utama konsumen Indonesia dalam mendapatkan semua kebutuhan fashion mereka. Selanjutnya, misi dari PT Matahari, misi konsumen secara konsisten menyediakan beragam produk fashion yang dapat serta layanan terbaik untuk meningkatkan kualitas hidup konsumen. Tujuan perusahaan, yang pertama, tujuan meningkatkan kualitas hidup konsumen. Yang kedua, secara konsisten menyediakan beragam produk fashion yang tepat. Dan juga ada sasaran perusahaan. Yang pertama, ekspansi jumlah gerai yang telah ada tahun 2019, dan juga yang kedua, meningkatkan pangsa pasar tahun 2008. Strength atau kekuatan, yang pertama, jumlah penduduk Indonesia yang banyak disertai dengan harga produk-produk yang relatif terjangkau membuat penjualan produk perseroan terus berkelanjutan. Yang kedua, pasar Indonesia yang besar menentukan untuk mendapatkan market share yang besar. Yang ketiga, hubungan dengan pemasok yang telah terjalin. Kelemahan atau weakness, yang pertama, terbatasnya kemungkinan penambahan gerai-gerai di lokasi yang strategis yang merupakan pusat perbelanjaan yang sering dikunjungi, terutama untuk daerah Jakarta yang penuh dengan pusat perkantoran, sehingga mal-mal yang letaknya strategis menjadi sasaran utama bagi perusahaan-perusahaan retail lainnya. Yang kedua, minimnya ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih dan mengasumsikan bidang retail department store. Peluang atau opportunities, yang pertama, proses bisnis retail yang masih berjanjikan pertumbuhan investasi maupun omset yang cukup baik, sejalan dengan membalikannya kondisi perekonomian di Indonesia yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Yang kedua, penggunaan kartu kredit sebagai tren masyarakat modern meningkat, dan juga perkembangan fashion yang tidak pernah ketinggalan. Kelemahan atau weakness, yang pertama, terbatasnya kemungkinan penambahan gerai-gerai di lokasi yang strategis yang merupakan pusat perbelanjaan yang sering dikunjungi, terutama untuk daerah Jakarta yang penuh dengan pusat perkantoran, sehingga mal-mal yang letaknya strategis menjadi sasaran utama bagi perusahaan-perusahaan retail lainnya. Yang kedua, minimnya ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih dan mengasumsikan bidang retail department store. Di sini juga terdapat dampak positif dan negatif PT Matahari terhadap virus corona atau COVID-19. Yang pertama, yaitu dampak positif.
Dampak positif yang pertama terhadap PT Matahari, yang pertama tutupnya beberapa gerai atau toko, yang kedua berkurangnya penjualan, yang ketiga kualitas barang di toko yang makin menumpuk dan mengakibatkan barang-barang tersebut bertumbuhnya jamur dan tidak diminati oleh. Dampak negatifnya, sekarang toko-toko atau gerai-gerai Matahari yang tersebar di kota manapun sekarang sudah bisa dibuka kembali karena mal-mal tertentu atau mal-mal yang sudah ada bisa dibuka seperti biasa. Terima kasih, semoga penjelasan saya ini bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.